Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat. Dan kali ini saya berada di DPRD Kota Cilegon. Dan pemirsa, tema yang kita akan angkat kali ini terkait dengan langkah konkret dari Komisi 2 DPRD Kota Cilegon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Baja. Dan pemirsa, seperti kita ketahui memiliki peran kunci dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah berjuluk Kota Baja, di mana Komisi 2 DPRD Kota Cilegon mengemban amanah besar dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sektor, khususnya di bidang pelayanan dasar. Lalu seperti apa yang telah dilakukan dari Komisi 2 DPRD Kota Cilegon dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kali ini telah bersama saya Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Fauzi Desviandi SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat Pak Harus Ketua. sehat. Wah, alhamdulillah. Ini lagi ada kegiatan hari ini? Ya lumayan lah. Lumayan cukup. Sampai malam. Malam ya. Ini periode pertama ya Pak ya? Ini periode pertama saya. Dari fraksi Gerindra. Gerindra. Nah, ini tentunya adalah periode pertama, pengalaman juga tentunya. Ya, tapi pastinya sudah tidak asing mungkin ya, karena urusan politik pemerintahan. Insya Allah lah, sambil belajar. Sambil belajar. Sambil berjalan. Apa ada inspirasi juga mungkin dari? Nggak juga sih sebenarnya. Jadi kita berjalan aja sebenarnya. Jadi artinya adalah kenapa itu kan berarti masuknya motivasi kenapa masuk ke politik begitu kan ya. Yeah. Karena memang dari dulu kita terbiasa dibawa keliling apa segala macam, kita bisa ngeliat masyarakat. Terus kemudian di kampus juga kita aktif di organisasi. Terus kemudian juga ya langsung aja lah terjun. Sebelumnya saya kerja profesional di Astra Jakarta, tapi udah setengah kecemplung, mendingan cemplung aja sekalian. Apalagi sudah terbiasa dengan lingkungan begitu ya, sudah tidak asing sekali. Apalagi mungkin juga ada sosok ayah begitu ya. Salah satunya. Salah satunya yang akhirnya jatuh cinta dengan politik ini begitu ya. Nah, ini mungkin kita pengen tahu juga nih, ini dari dapil berapa nih berarti? Dua saya, Cibeber Cilegon. Cibeber Cilegon. Nah, ini seperti apa proses adaptasi setelah pelantikan kemarin nih, Pak Ketua Komisi 2? Sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang adaptasi ya kan kita sambil belajar ya. Betul. Artinya adalah kalau misalnya terkhusus di Komisi 2 sendiri kita ada beberapa senior juga yang memang mungkin lebih dari satu periode ada di sana. Walaupun saya ketua, tetapi kan ada sekretaris juga. Terus kemudian ada kebetulan ketua yang lama juga masih ada di sana, jadi kita masih bisa sharing sih. Oke. Gitu. Kemudian kalau dengan legislatif seperti apa nih? Dan juga eksekutif terutama ya tentu sama. Gimana? Sorry. Yang dengan eksekutif dengan OPD, mitra kerja. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Yang pertama komunikasi kita berjalan lancar. Terus kemudian yang kedua memang kita kan kita punya koridor nih. Artinya adalah kita punya 3 fungsi, legislasi, pengawasan, terus kemudian anggaran. Ya kita bergerak di 3 koridor itu aja. Tapi komunikasi terus berjalan. Terus berjalan. Itu fungsi dari DPRD sendiri ya. Salah satunya adalah legislasi, anggaran, kemudian juga fungsi dari monitoring begitu. Nah, ini tema yang cukup menarik terkait dengan kesejahteraan masyarakat di Kota Cilegon begitu ya. Kemudian ini periode pertama. Kemudian melihat seperti apa sih gambaran secara umum terkait dengan kesejahteraan masyarakat di Kota Cilegon seperti apa nih Pak Ketua melihatnya? Sebelum mungkin kita jauh ke depan kesejahteraan, mungkin basicnya kebutuhan primernya apa dulu kan seperti itu. Apakah mudah didapat atau enggak? Bagaimana dengan apa sandang pangan papannya? Atau misalnya pelayanan dasar seperti misalnya katakanlah katakanlah kalau orang bilang isi perut kan begitu. Terus kemudian misalnya katakanlah terkait dengan pekerjaan tadi, bagaimana akses pendidikan, bagaimana akses kesehatan, dan ini bagaimana nih kira-kira kemudahan yang ada di Kota Cilegon. Kalau kita lihat secara general, bisa dibilang yang pertama, pada saat ini mungkin pemerintah Kota Cilegon sudah mempunyai program kita berobat bisa pakai KTP kan ya. Bagi orang-orang yang tidak mampu apabila harus dirawat, operasi apa segala macam, itu bisa pakai KTP di 4 rumah sakit. Sebenarnya itu sudah bagus, tinggal bagaimana kita melaksanakan pengawasannya saja terkait dengan pelayanannya kan begitu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan akses pendidikan. Nah, ini juga kita melihat salah satu hal yang menjadi concern juga, artinya adalah selain memang kemarin itu waktu dilihat, memang mayoritas itu anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita itu lulusannya SMA, SMK atau sederajat. Terus kemudian dimasukkan di sini program beasiswa full sarjana, maka melejit tuh. Karena 1 tahun kan bisa 1.000 orang yang menjadi sarjana, karena itu diharapkan bisa meningkatkan dan memudahkan akses pendidikan juga ke lebih tinggi. Terus kemudian terkait dengan mungkin pekerjaan, katakanlah
ini perlu diapresiasi juga karena mitra kita salah satunya di Snaker itu dia berhasil menurunkan pengangguran sekarang di titik terendah 6,08 kalau nggak salah, beda 0,02 dari Kabupaten Tangerang yang nomor 3 seperti itu. Terus mungkin selain juga bagaimana cara menurunkan pengangguran dari sisi orang itu harus bekerja, UMKM juga ditingkatkan. Nah, kita sebagai Komisi 2 bagaimana kita melihat nih bagaimana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer ini mudah untuk dipenuhinya. Nah, kita kan memang bukan eksekutor, tetapi kita punya fungsi monitoring. Dan juga kita bisa menyerap aspirasi masyarakat, bagaimana nih menurut masyarakat di lapangan tuh seperti apa, realitanya seperti apa. Nah, itu sih yang kita lakukan. Oke, jadi banyak parameter ya untuk juga mengukur bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Cilegon. Apakah layanan-layanan primer atau layanan dasar ini sudah terpenuhi, sudah diterima maksimal oleh masyarakat, kemudian bagaimana mengaksesnya begitu ya. Mengaksesnya bagaimana pemerintah hadir begitu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama dari kesejahteraan di Kota Cilegon. Artinya dari yang tadi disampaikan, kebutuhan-kebutuhan primer itu sudah diterima oleh masyarakat dengan optimal. Begitu? Ya, sebenarnya so far so good, tinggal mungkin ada beberapa yang harus dioptimalkan. Contoh misalnya, terkait dengan akses kesehatan. Kita tahu misalnya katakanlah pada saat ini RSUD sekarang lagi dibangun di sebelahnya begitu kan ya. Otomatis RSUD yang lama ini akan capacity-nya berkurang. Nah, akibatnya adalah terjadi penumpukan nih, katakanlah. Banyak pengaduan kepada kita, misalnya beberapa orang mau masuk, Pak Dewan, mau masuk ini nggak bisa, penuh, karena kan memang nggak bisa kita pungkiri ada dibangun yang besar di sebelahnya, ada bangunan juga yang mungkin digantikan lah, terus kemudian dia harus menumpuk di sana, jadi capacity-nya berkurang. Nah, itu mungkin menjadi satu problem juga, makanya kita dorong bagaimana biar cepat beres agar supaya masyarakat nggak susah lagi kalau mau masuk rumah sakit, walaupun memang ada beberapa rumah sakit yang lain bisa menggunakan KTP seperti itu. Itu sih contoh. Akses ya, layanan akses layanan, karena memang kesehatan ini juga menjadi salah satu faktor penting bagaimana masyarakat bisa mengakses. Ini memang sudah banyak kemudahan-kemudahan untuk sistem pembayaran, kemudian dengan ada BPJS dan juga mungkin program khusus dari pemerintah Kota Cilegon yang juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk layanan kesehatan gratis begitu ya. Apakah ini sudah merata di keseluruhan Kota Cilegon, mungkin dari fungsi monitoring yang sudah dilakukan beberapa waktu terakhir? Ya, sebenarnya gini, Mbak. Kalau misalnya katakanlah kita bicara itu kan ketika pemerintah atau misalnya program UHC ini kan program pusat sebenarnya yang dimanfaatkan oleh pemerintah kota kan ya. Nah, tentunya kan ada syarat-syaratnya. Nah, apabila misalnya masyarakatnya katakanlah mampu untuk membayar BPJS mandiri, katakanlah, nah dia dikatakan mampu tuh. Tetapi kalau misalnya orang yang tidak punya BPJS atau orang yang tidak mampu apa segala macam, itu baru didorong untuk menggunakan yang UHC tadi yang dibayar oleh pemerintah. Nah, bicara terkait dengan mungkin dari pertanyaan pemerataan ya, apakah sudah dapat semua begitu kan ya? Menurut saya sih mungkin so far so good. Cuma ada beberapa yang mungkin ini basically saya habis kemarin mungkin kita studi banding benchmarking sama beberapa daerah lain. Misalnya katakanlah contoh, untuk menentukan siapa sih masyarakat yang miskin atau siapa sih masyarakat yang memang perlu diberikan bantuan gitu loh. Nah, mungkin beberapa di daerah lain itu dia sudah menggunakan sistem aplikasi. Mungkin di daerah lain itu bagaimana cara mereka menjudge itu dari turunan undang-undangnya, dia buat perda lagi, dia buat perwa lagi. Dia tentukan indikator-indikator sendiri lagi agar supaya mana sih benar-benar kita judge nih masyarakat yang memang benar-benar butuh bantuan. Dari sana katakanlah masyarakat miskinnya dikelompokkan lagi, mereka ada musyawarah di kelurahan katakanlah. Di sana tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan bersama aparat-aparat dari kelurahan, maka dibahas satu-satu tuh siapa sih di kelurahan ini yang memang butuh untuk mendapatkan bantuan. Nah, ketika terjadi sudah seperti ini, maka kan yang diharapkan adalah pemerataan. Nah, tidak ada lagi katakanlah suara-suara dari luar yang masuk itu, oh yang dapat bantuan si A doang, temennya si B doang, temennya si C doang. Nah, itu kan sesuatu yang bisa kita contoh mungkin ke depan untuk improvement sih. Gitu. Baiknya Mbak address begitu ya. Jadi memang sesuai dengan yang di lapangan, validasi data, pemutakhiran terus begitu ya. Yang mungkin tadinya sebelumnya belum menerima, kemudian pada saat cross check lapangan kondisinya mohon maaf mungkin akhirnya sudah bisa diberikan bantuan. Betul, dan mereka itu evaluation setiap 1 bulan, jadi satu bulan, jadi update terus ya. Betul, karena memang perkembangan itu bisa fluktuatif begitu ya. Harapannya sih mudah-mudahan berkurang ya Pak ya. Karena memang tadi artinya kalau berkurang tingkat kesejahteraannya juga meningkat begitu, jadi menurun. Mudah-mudahan tidak ada lagi tambahan baru. Tapi yang namanya tadi ya roda perekonomian terus berputar begitu, jadi fluktuatif. Nah ini juga masih terkait dengan kesejahteraan juga di Kota Cilegon begitu. Tadi dari segi kesehatan
kesehatan, layanan kesehatan, kemudian juga pemerataan juga dari akses layanan. Kemudian bagaimana mengakses layanan-layanan dasar seperti kebutuhan-kebutuhan primer. Nah, ini yang biasa papan begitu ya, yang memang kebutuhan yang utama diberikan setiap harinya. Betul. Dijawab nanti mungkin ya, Pak, setelah jeda. Nanti kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti pada negara dan bangsa. Dalam rangka memperingati HUT ke-392, pemerintah Kabupaten Tangerang menyelenggarakan kegiatan Karnaval Budaya yang diikuti ribuan peserta dari masyarakat Kabupaten Tangerang. Meski setahun sudah Israel melayangkan serangan ke Palestina, hingga kini intensitas serangan udara dan darat terus meningkat. Untuk itu, Mercy mendesak dan menyerukan agar Israel menghentikan serangan terhadap bumi Palestina. Halo Indonesia kembali menemani waktu istirahat Anda. Informasi tadi akan menjadi informasi utama kami. Saya Nina Rostiana, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesal banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyesalnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah jelas. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali program Melekat Mengenal Lebih Dekat dengan sosok Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon, Bapak Fauzi. Tadi sebelum jeda kita tertahan terkait dengan bagaimana masyarakat Kota Cilegon bisa mengakses layanan dasar. Sebelumnya kan tadi kesehatan, nah kemudian kebutuhan pokok, nah ini sembako dan lain sebagainya. Ini kan juga menjadi indikator bagaimana daya beli masyarakat pun juga dilihat untuk dari segi kesejahteraan. Seperti apa nih Pak Dewan? Jadi gini Mbak, yang pertama ketika kita bicara terkait dengan bahan-bahan pokok mungkin apa ya? Yang pertama mungkin ketika kita bicara bahan pokok itu tidak jauh dari angka kemiskinan. Betul. Nah seperti yang kita bahas sebelumnya itu, bagaimana menjudge orang ini butuh bantuan nggak sih sebenarnya kan begitu. Terus kemudian juga mungkin untuk membeli bahan pokok kita bisa nyambung juga ke daya beli. Nah bagaimana orang itu bisa membeli, maka orang itu harus menghasilkan sesuatu, harus punya penghasilan. Nah, itu tadi yang dibahas, mungkin ini PR-nya ada di mitra kita, salah satunya adalah di Snaker, bagaimana menurunkan tingkat pengangguran. Yang pertama adalah kita dari pemerintah Kota Cilegon sendiri yang kita awasi, yang kita kontrol gitu ya. Ibarat kata dari luar, artinya adalah mereka punya program magang nih. Jadi anak-anak yang lulus disuruh magang dulu. Ketika magang sekitar 3 bulan, maka perusahaan tempat dia magang itu bisa melihat bahwa anak ini sebenarnya cocok nggak nih kerja sama gue, ibaratkan kata seperti itu. Anak ini sebenarnya cocok nggak nih, bisa nggak nih kerja di perusahaan ini. Kalau bisa dan nilai bagus dia langsung ambil biasanya. Tapi kalau misalnya mohon maaf belum cocok, minimal dia tidak bekerja di situ tapi dia punya sertifikat modal untuk mungkin melamar di perusahaan yang lain dengan modal sertifikat perusahaan yang besar. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, contoh bagaimana caranya agar masyarakat itu daya belinya meningkat, dia bisa membeli kebutuhan bahan pokoknya, maka pemerintah Kota Cilegon kemarin katanya punya bantuan UMKM, bantuan modal tanpa bunga kan seperti itu.
dari mulai tahap perintisan dan sebagainya. Nah, itu juga yang kita kontrol. Artinya adalah bagaimana mereka juga punya program NIB digratiskan, halal digratiskan, BPOM digratiskan, terus kemudian haki digratiskan, terus kemudian expired date digratiskan. Nah, mungkin ini salah satu part yang harus kita kontrol. Artinya adalah ketika UMKM itu naik, nah apakah semuanya sudah merata atau belum? Dengan harapan ketika katakanlah kita punya industri, kita manfaatkan untuk manpower kita masuk di sana, terus kemudian kita punya UMKM kita meningkat, otomatis pengangguran turun, daya beli masyarakat naik, nah kebutuhan-kebutuhan pokok ini mereka bisa beli nih. Tinggal bagaimana caranya yang mungkin masih di bawah garis kemiskinan, tadi kita just tuh siapa-siapa aja dan bagaimana mereka bisa dapat bantuan kan. Bantuan. Jadi memang harus diskemakan begitu ya, mana yang memang masuk dalam kategori yang membutuhkan bantuan. Bantuan ini bisa macam-macam dari pemerintah daerahnya maupun juga dari pusat begitu ya Pak Dewan. Nah, kemudian bagaimana daya beli masyarakat bisa meningkat juga? Apakah tadi ya faktornya apakah ada yang memang dari segi tenaga kerja, nah ini juga penting sekali. Nah kalau di Komisi 2 artinya mitra kerjanya lebih cenderungnya ke kesejahteraan artinya ya? Iya, kita ada sekitar 10 mitra kerja. 10 mitra kerja. Mungkin pelayanan dasar itu adalah yang pertama kesehatan, itu ada Dinkes, RSUD, terus kemudian terkait dengan pendidikan itu ada Dinas Pendidikan, sampai DP 3 AP 2 KB juga perempuan dan anak, terus kemudian ada lagi Disnaker, terus kemudian ada lagi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, terus kemudian perpustakaan dan arsip, terus kemudian banyaklah, ada mungkin beberapa yang belum saya sebutkan, tapi total ada 10 sih. 10 mitra yang memang konsentrasinya ada di pelayanan dasar. Pelayanan dasar, ini luar biasa ya, jadi concernnya memang fokusnya di pelayanan dasar ya. Nah ini pelayanan dasar lagi-lagi pastinya akan juga mendukung dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kan sudah mau akhir tahun ya, sudah akhir tahun bahkan ya. Tentunya teman-teman OPD sedang menggenjot pemaksimalan untuk penyerapan anggaran begitu. Ini kan memang baru pelantikan begitu ya. Belum 100 hari belum berarti ya? 2 bulanan. Belum 100 hari. Artinya tapi sudah mulai kunjungan, kemudian juga monitoring, kemudian juga koordinasi dengan OPD. Bagaimana penyerapan ataupun juga realisasi penyerapan anggaran teman-teman OPD? Sebenarnya gini Mbak, kalau terkait dengan realisasi anggaran ya mungkin tahun ini agak berbeda nih. Karena mungkin kondisi anggarannya juga berbeda ya, kan kemarin itu pendapatannya mungkin kalau menurut saya ini mungkin ada kesalahan di awal nih. Artinya adalah apa yang dianggarkan belum match sama apa yang direalisasikan pada saat ini ya. Tapi kita pada saat ini kita sedang fokus ke anggaran di 2025. Artinya adalah bagaimana ini kita rasionalisasi, bagaimana ini planning ke depannya. Karena kan kalau misalnya 2024 kita belum ada nih. Artinya adalah kita given condition. Kita masuk, kita baru tahu, oh anggarannya sekian, wah realisasinya cuma sekian. Kenapa? Ternyata ada kondisi A, B, C, ada misalnya katakanlah perusahaan yang investasi nggak jadi atau seperti apa, BPATB nggak masuk atau gimana, itu kan banyak banget tuh faktornya kan yang membuat mungkin agak berbeda nih planning dengan realisasinya seperti apa. Tapi kita sekarang fokus di 2025 sih. 2025 ya, tapi mudah-mudahan juga dengan evaluasi tentu saja di 2024, di 2025 bisa lebih optimal, bisa lagi penyerapan. Silpa itu boleh, tapi kalau terlalu banyak juga, nah ini juga kenapa menjadi catatan karena memang sudah dari awal sudah dianggarkan begitu ya. Oke, nah kemudian ini kan sosok anak muda. Nah, bagaimana mungkin beradaptasi dengan lingkungan di Dewan, kemudian juga dengan eksekutif begitu ya. Ini kan pasti juga banyak kaum milenial ataupun juga Gen Z. Nah ini menjadi wakil juga nih, menjadi wakil juga dari kaum muda nih. Sosoknya Pak Fauzi seperti apa nih Pak? Siap. Jadi Mbak, artinya adalah ini kan berarti masuk ke individu kita ya. Betul, personal ya. Personal. Artinya adalah kalau kita bicara terkait dengan milenial bagaimana adaptasinya gitu ya. Ada ini nggak sih kira-kira? Yang pertama mungkin saya ini sebenarnya kan umur usia 26 nih. Tapi sebelum itu saya udah bekerja di Astra. Saya udah bekerja di satu perusahaan multinational company lah di Jakarta gitu loh. Artinya di situ saya belajar basically bagaimana cara saya bekerja secara profesional. Artinya kita digembleng di sana dulu tuh bagaimana cara A, B, C, D, E. Nah sebelum terjun ke politik. Nah ketika terjun ke politik ini memang agak berbeda nih suasananya nih. Artinya adalah mungkin kita terbiasa kerja katakanlah KPI-nya jelas. Terus kemudian metodenya juga jelas.
ruang improvementnya mungkin agak luas, tapi mungkin nggak seabstrak ini sekarang nih. Oke. Artinya adalah kita di DPRD sekarang kondisi kita nggak ada yang tahu loh. Besok itu ada apa aja, besok akan ada pengaduan masyarakat apa aja, minggu depan bakal kejadian apa Nggak lagi. bisa diprediksi ya? Kita nggak pernah bisa prediksi. Artinya adalah butuh adaptasi lah. Tapi basically dari saya sendiri sih open. Artinya adalah kita open minded. Ketika ada sesuatu ya kita hadapi aja sambil belajar. Terus kemudian juga terkait dengan milenial tadi sebenarnya sih ini adalah salah satu bukti ya. Artinya adalah kita sebagai milenial juga bisa berkontribusi memberikan ide-ide. Apalagi kalau misalnya saya lagi kumpul-kumpul di luar, lagi ngopi sama teman-teman milenial, atau misalnya saya di kantor sini kedatangan tamu milenial juga nggak sedikit gitu kan ya. Artinya adalah mereka bisa menyampaikan secara langsung, dan ketika Dewa Muda, poin plusnya adalah mereka merasa punya perwakilan dan ngomongnya enak, luas. Iya. Mau katakanlah dalam tanda kutip anak sekarang gue lo juga nggak ada Nggak masalah gitu loh. ya. Kita nggak ada inilah, nggak ada gap lah. Artinya adalah ya udah kebutuhan anak muda teman-teman tuh apa ya disebutkan di sana, tinggal kita ajukan lah, karena kan kita hanya bisa merekomendasikan atau mengajukan, tapi eksekutor adalah eksekutif. Betul. Kayak misalnya kita bermitra juga sama Dispora. Itu kan salah satu yang memang menaungi juga anak-anak muda ya. betul. Terus kemudian juga mungkin pendidikan, bagaimana mereka, Bang, kenapa kalau misalnya beasiswa itu swastanya cuma segini-gini? Atau misalnya, Kang, saya mau kuliah di luar negeri, bisa nggak dapat beasiswa? Atau misalnya, katakanlah, Pak, sulit nih cari tenaga kerja, gimana, boleh minta tolong nggak? Bagaimana kita bisa improve gitu? Banyak. Itu banyak ya. Tapi reses sudah dilakukan? Belum. Opening reses ya Desember ya. Apalagi nanti mungkin pada saat turun ke konstituen ya. masih Ini banyak. pastinya juga banyak yang menjadi curhatan atau Ya. aspirasi ya. Aspirasi. Tapi kalau berangkat dari dapilnya Pak Fauzi nih ya, seperti apa sih mungkin yang ingin diangkat, yang ingin lebih dioptimalkan khususnya dari dapil Pak Fauzi tadi? Ya, sepanjang perjalanan saya dari mulai kampanye, terus kemudian mungkin sampai juga pada saat ini ya kita masih turun juga ke masyarakat. Artinya adalah mungkin karakter kita agak beda mungkin di dapil 4 dan dapil 3 ya. Karena memang kita bukan daerah ring 1 industri. Betul. Nah, artinya adalah di sini pelayanan masyarakat, pelayanan dasar masyarakat itu menjadi penting banget nih. Oke. Biasanya itu yang disuarakan adalah tadi akses terkait dengan pendidikan, akses terkait dengan kesehatan, terus kemudian anak-anak muda, bagaimana nih kreativitas anak-anak muda bisa ditingkatkan, terus kemudian juga Bang, saya tinggalnya di sini, bagaimana saya bisa bekerja, sedangkan industri masuknya di ring sana lah, ibarat kata mungkin ke tenaga kerjaan juga masuk, usaha juga masuk. Jadi memang betul-betul pelayanan dasar yang mereka suarakan biasanya. Pelayanan gitu sih. dasar ya terutama. Tapi Jadi kalau untuk pas sih. pas banget nih masuknya di komisi 2 begitu ya, Iya. yang langsung bersentuhan dengan pelayanan dasar. Kita masih ada 2 segmen berikutnya Pak Fauzi, nanti kita akan lanjutkan. Kita jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami dalam program Melekat. Inilah video truk kontainer ugal-ugalan yang menabrak sejumlah kendaraan saat dikejar kendaraan lain yang berusaha untuk menghentikannya. Truk kontainer pun sempat melawan arah untuk menghindari kejaran warga. Pengejaran truk pun berakhir di Tugu Adipura setelah menabrak sejumlah kendaraan. هذه القمة غير العادية جاءت كما نعتقد استجابة للتحدي الوجودي لنا جميعا من خلال تنسيق الرد الجماعي من المنظمتين العربية والإسلامية والتي تمثل ما لا يقل عن 2 مليار مسلم من أجل تحرير فلسطين بكل ما نملك من قوة وموارد. Klub motor asal kota Serang, Gas Tipis-Tipis, kembali melakukan touring untuk mengeksplor tempat wisata ke Pulau Andalas. Kali ini mereka menyambangi air terjun Wailalaan yang terletak di kaki Gunung Tanggamus, Lampung.
Iya, pemirsa, Anda masih menyaksikan program Melekat Mengenal Lebih Dekat dan sosok anak muda yang juga penuh inspirasi tentu saja. Dan tadi sudah disampaikan memang dekat juga dengan teman-teman milenials begitu. Banyak juga mungkin curhatan-curhatan. Nah, ini terutama dari segi layanan dasar. Nah, terutama ini mungkin beasiswa ya, pendidikan, kemudian juga akses dari penyerapan tenaga kerja. Karena memang bukan hanya Cilegon, tapi seprovinsi Banten ini memang punya PR yang sama begitu ya, terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Nah, kemudian Pak Fauzi, Ketua Komisi 2, seperti apa mungkin melihat persoalan yang kompleks ya di masyarakat Kota Cilegon, bagaimana kemudian secara pribadi mempelajari kondisi masyarakat Kota Cilegon sendiri? Oke, complexity sebenarnya itu paling gampang dulu nih ya, karena saya dekat dengan anak muda, katakanlah tadi kompleksitas. Salah satu kompleksitas itu adalah bagaimana cara bekerja, bagaimana cara supaya tidak menganggur gitu loh. Nah, artinya adalah saya mungkin menjelaskan kepada teman-teman bahwa yang pertama, ketika teman-teman berharap kerja di suatu perusahaan, maka tak dulu nih, kita harus ngaca ke diri kita dulu nih sebentar. Artinya adalah capacity kita bagaimana, udah kita improve belum? Artinya adalah saya selalu cerita kepada teman-teman di luar sana bahwa saya juga dulu kerja, saya pernah ngelamar di suatu perbankan yang minimal IPK 3,7, saya ikut psikotes, saya ikut interview, tiba-tiba saya ditolak. Nah, setelah itu saya harus introspeksi diri, kenapa gue ditolak ini? Apa hal skill yang harus saya improve? Artinya adalah, saya belajar wawancara, pakai metode STAR, metode ini, akhirnya saya masuk multinational company yang lain. Nah, artinya adalah yang saya katakan kepada teman-teman yang mungkin waktu itu ketemu saya adalah, yuk kita tingkatin dulu nih, capability dari kita bagaimana nih? Kapasitas kita gimana? Kalau misalnya kita udah baca, misalnya kan biasanya ada job description, ada job specification. Spesifikasinya apa aja? Microsoft Office, bahasa Inggris, apa segala macam. Yuk kita belajar dulu nih. Kita harus punya modal dulu nih. Nah kan begitu. Minimal kita udah ada effort dulu, satu. Terus kemudian juga yang kedua, contoh saya dulu mungkin tahun 2017 saya masih kuliah pada saat itu. Saya coba mikir anak laki-laki paling gede, mau minta duit malu kan begitu ya, walaupun masih kuliah. Saya bilang ya udah Pak, duit jajannya setahun gak usah dikasih, dikumpulin aja, saya mau bikin usaha. Saya bikin barbershop pada saat itu. Kan lumayan tuh, usia waktu itu masih berapa, 20 tahun atau 19 tahun, kita punya 4 karyawan, minimal kan mengurangi 4 pengangguran. Yang saya katakan adalah kepada teman-teman, mungkin ke depan juga pemerintah Kota Cilegon juga bisa memberikan bantuan UMKM atau misalnya untuk ekonomi kreatif buat anak-anak muda nih. Pada saat itu kalau misalnya katakanlah saya itu bisa menggaji misalnya katakanlah 4,5 untuk satu orang, nah itu kan lumayan kali 4 kan begitu. Belum lagi omset buat diri kita sendiri, waktu itu kita masih muda kan begitu kan ya. Artinya kalau ada 100 orang kayak saya, berarti kan 4 orang dikali 100 udah 400 orang kayak gitu loh. Itu baru skala yang kecil, belum skala mungkin nanti dia berkembang lebih besar lagi. Nah itu adalah salah satu kompleksiti bagi anak-anak muda lah. Terus kemudian juga contoh, kompleksitinya tadi kita karena kita ranahnya Komisi 2 nggak jauh-jauh dah, pasti pendidikan. Katakanlah contoh, Kang, nyambung lagi, saya mau kerja, cuma saya nggak mau kuliah lagi lah, mau langsung kerja aja. Nah, sedangkan kan kalau kita melihat katakanlah pada saat ini update itu adalah kebanyakan industri itu dia minta speknya itu naik. Dari katakanlah tadinya SMA, mungkin orang tua kita, kakek kita atau kakak kita masih bisa SMA, SLTA atau sederajat. Tapi current itu existingnya adalah dia naik kelas nih perusahaan nih, bisa jadi diploma minimal, bisa jadi S1. Nah, bagaimana pada saat ini pemerintah Kota Cilegon itu memberikan, yuk teman-teman pada kuliah dulu. Artinya adalah saya selalu katakan mungkin bagi teman-teman yang di dapil saya karena beda dari jauh wilayah industri ya. Kalau misalnya dekat dari industri mungkin oke lah masih ada ininya. Tapi kalau yang jauh itu yuk kalau lulus SMA SMK kalau bisa kuliah dulu. Mumpung ada fasilitas ini dan saya yang mengawasi gitu loh. Jadi benar nggak sih kira-kira program ini begitu loh. Artinya adalah ketika dia bisa katakanlah dari SMA terus dia bisa masuk kuliah secara gratis, itu kan tiap semester kan gratis sampai lulus loh, asal IPK-nya nggak boleh di bawah 3 ya. Karena memang sudah mandatori, biasanya mau ngelamar kerja di mana-mana minimal 3 itu udah sekarang malah udah naik lagi, ada yang 3,2, ada yang 3,5. Nah, artinya adalah ketika IPK-nya masuk, dia lulus secara gratis, dia bisa memanfaatkan itu, dia ngelamar kan dia punya poin plus nih. Artinya adalah mereka teman-teman bukan lagi yang di lapangan, teman-teman tapi bisa masuk ke misalnya bagian administration, teman-teman bisa masuk ke officer,
naik lagi jadi manajer, naik lagi jadi GM, naik jadi jenjang director, karirnya. nanti harapan kita adalah dia punya jenjang karir yang bagus dan industri-industri yang ada di kota Cilegon itu pimpinannya diisi oleh orang-orang Cilegon putra itu sendiri. daerah langsung. Gitu. Jadi untuk meningkatkan kapasitas Ya. sendiri ya. Ini banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi anak muda jangan sampai istilahnya malas untuk bisa mengasah kreativitas. Peluang itu banyak apalagi di dunia serba digital Ya, ya. betul. Apapun bisa dicari, apapun bisa dilakukan. Nah, ini mungkin dari awal maunya kemana ini mungkin Ya. bisa nanti dilihat. Memang harus ada begitu. link and match sih. Misalnya Betul. gini, needs-nya, kebutuhan dari industri kita ke depan tuh manpower-nya Betul, apa. betul. Maka dari Disnaker sebagai mitra kita dan Dindik sebagai mitra kita siapkan dulu nih. Jadi misalnya karena basic saya ekonomi gitu ya, ada demand, ada supply, ada satu titik equilibrium, ketemu nih, Iya. equilibrium ini antara perusahaan butuhnya apa, orang-orang kita adanya apa, terus Iya, ketemu selesai harus semua. link and match. Jadi Betul. jangan sampai lulusan ini nggak sesuai dengan kebutuhan industri. Akhirnya tadi ya, Susah banyak juga. yang susah untuk masuk terserap tadi. Ya mau nggak mau kalau sudah seperti itu ya akhirnya banting setir lah ya. Iya. Bisa menjadi pelaku UMKM. Walaupun sekarang juga saya nggak sesuai sih, saya manajemen. Tapi apapun itu bisa lah ya. Oke, nah kemudian nih Pak, tadi kan sedikit dibahas juga ada fungsi pengawasan ya, monitoring dalam hal ini tadi sudah disampaikan pendidikan apakah beasiswa tadi sudah tepat sasaran, kemudian juga mungkin jumlahnya nanti ke depan Ya. bisa diperbanyak begitu ya, karena memang ada skala-skala prioritas begitu Ya. dari anggaran APBD Kota Betul. Cilegon. Kemudian bentuk pengawasan seperti apa lagi mungkin dari mitra kerja agar nanti program-program pemerintah ini bisa tepat sasaran begitu? Ya, sebenarnya kan gini, artinya adalah yang menjadi patokan dan pegangan kita itu adalah salah satunya visi misi dan program dari eksekutif kan ya. Iya. Nah, apakah ini berjalan atau tidak dulu nih pertama. Terus kemudian ketika berjalan, kira-kira berjalan maksimal atau enggak. Iya. Maka kita bisa breakdown untuk activity-nya apa aja sih, situ ngapain aja sih selama ini kok. Iya. Terus kemudian misalnya contoh, kemarin itu karena kita agak digital gitu ya, artinya adalah kita udah melek sekarang nih, katakanlah kita bicara RSUD nih Mbak, Iya. yang sekarang lagi direnov, lagi Iya. direhab. Ketika kita buka review Google-nya, kok cuma 3,3? Jelek banget. Kenapa? Berarti kan ada sesuatu yang harus diimprove. Iya. Ya, salah satu itu yang menjadi dasar mereka bahwa misalnya ada terkait keluhan dengan fisiknya, fisik dari RSUD-nya kan ya, terus kemudian pelayanan apa segala macam. Nah, itu yang menjadikan dasar mereka mungkin untuk membangun suatu rumah sakit baru yang pelayanan mungkin lebih maksimal seperti Iya. itu. Jadi banyak hal lah yang bisa kita lakukan terkait dengan controlling yang pertama tadi terkait dengan program berjalan atau tidak, terus kemudian kita bisa, kalau bahasa saya dulu namanya genchi genbutsu. Jadi kita melihat masalah langsung ke akarnya, kita ke masyarakat tanya, bener nggak sih ini ada pelayanan gini, bener nggak sih ini programnya berjalan tepat sasaran nggak sih kira-kira gitu. Jadi bisa top down, bisa bottom up juga. Oke, jadi disesuaikan dengan Ya. kebutuhan. Kemudian adakah juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan begitu? Apalagi Pak Fauzi adalah Ketua Komisi 2. Ya. Nah, seperti apa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan juga kepada eksekutif dalam hal ini? Ya, jadi gini, kayak misalnya tadi kita bicara dengan DTKS ya, atau misalnya katakanlah untuk menentukan siapa-siapa sih yang butuh bantuan atau siapa-siapa sih yang tidak mampu gitu loh. Iya. Nah, selama ini kan kita katakanlah currently ini kita masih menggunakan secara offline. Katakanlah dari kelurahan yang bisa menjudge bahwa si A butuh bantuan, si B butuh bantuan, si C butuh bantuan, dan memang nggak bisa dipungkiri nih, artinya adalah banyak mungkin masyarakat yang nggak kedapatan juga, itu mentang-mentang saudaranya si RT, katakanlah contoh ya, ini karena kita dari masyarakat nih, mentang-mentang saudara si Anu, temannya si Anu, saya udah tua begini, udah anak udah nggak ada, tinggal sendiri, saya nggak dapat, contoh ya. Artinya adalah, nah ini kan berarti ada gap nih, ada miss nih, ada problem di sini. Nah, mungkin kita kemarin benchmarking ke katakanlah Kota Bogor yang seperti itu, mereka bisa membuat suatu sistem. Terus kemudian mereka bisa membuat suatu turun-turunannya bagaimana indikator orang-orang dikatakan miskin dan butuh bantuan. Terus mereka juga mengadakan musyawarah rutin tiap bulan bagaimana tokoh-tokoh masyarakat di satu kelurahan terus kemudian bersama aparatur kelurahannya itu bisa memberikan masukan bahwa mereka berdiskusi tuh, si A butuh bantuan kok gitu loh. Si B udah nggak butuh karena dia gini. Itu kan semuanya clear tuh. Ketika nanti suatu saat turun bantuan bagi yang tidak mampu tadi, sesuai dengan kesepakatan yang ada di kelurahan bersama tokoh masyarakat, sesuai dengan ada yang di sistem yang indikatornya sudah jelas, berarti kan sudah clear tuh. Harusnya tidak ada lagi bahasa-bahasa kayak mentang-mentang si Anu, mentang-mentang si Anu, mentang-mentang si Anu. Itu adalah satu gap. Nah, itu salah satu mungkin masukan kita ke depan. Terus kemudian contoh
terkait dengan ketenaga kerjaan ketenaga kerjaan tadi. Artinya adalah bisa nggak sih kira-kira kita tuh tahu forecasting, karena kalau misalnya di industri itu biasanya dia punya forecast 10 tahun kemudian dia mau ngapain, 15 tahun lagi dia mau ngapain. Nah, ketika 5, 10, 15 tahun dia mau ngapain, berarti kan mungkin dia sudah tahu nih need siapa nih, kebutuhannya orang-orang apa nih ke depan nih. Iya. Agar supaya dikomunikasikan ke kita dan kita persiapkan anaknya dari sekarang nih. Jadi gitu loh. Jadi ketika mereka butuh sesuatu, butuh orang, manpower, kita bisa sediakan Planning langsung. jangka panjang ya. Ya. Betul sekali. Kita masih akan lanjutkan nanti di segmen terakhir. Pak Fauzi tetap bersama kami dalam program Melekat. Sudut yang di bawah kita akan tarik ke atas menjadi seperti ini. Jangan lupa satunya juga. Yang pertama, jog in place. Jog in place ini adalah lari di tempat. Okay, let's start. 1 flower. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. Suara sirene tanda bahaya terdengar di seluruh ruangan saat gempa terasa mengguncang kantor Wali Kota Jakarta Barat. Sejumlah ASN yang tengah bekerja langsung berlarian menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Kompleks Parlemen RI di Senayan, Jakarta Pusat dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Seluruh anggota Dewan, staf, petugas keamanan hingga petugas kebersihan dan masyarakat yang berada di sekitar gedung parlemen diminta untuk berdiri dengan sikap sempurna hingga lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai. Ya pemirsa, terima kasih kembali bersama kami dalam program Mengenal Lebih Dekat, dan kita masih bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana pengoptimalan ya terkait dengan layanan dasar, terutama juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Nah, tadi sudah ada beberapa rekomendasi atau masukan-masukan ya, bagaimana juga bisa tidak luput dari program inovasi digital, jadi agar bisa terlihat datanya, by name by address, biar tepat sasaran, agar tidak tadi ya tanda kutip tadi yang itu aja gitu dapat bantuan begitu. Bahkan tadi juga bisa diupdate terus datanya. Kemudian ini kan sudah akan menjelang 2025. Kemudian bagaimana DPRD terkait dengan anggaran. Nah, ini bagaimana plottingnya begitu di tahun depan begitu Pak Fauzi? Sebenarnya gini, kebetulan saya juga ada di Badan Anggaran kan. Artinya adalah kita harus punya priority scale. Skala prioritas itu seperti apa? Contoh, kayak misalnya tadi, kenapa sih saya pengen rumah sakit itu cepat jadi? Karena sudah banyak orang-orang yang mengadu kepada kita di Komisi 2 mau masuk rumah sakit itu susah. Nah, ini kan berarti salah satu urgensi nih. Betul. Ketika pelayanan dasar orang-orang sakit itu bingung mau kemana kan ya. Salah satu ini kan RSUD. Nah, itu makanya kita dorong supaya cepat jadi. Terus kemudian juga kita harus melihat juga kira-kira visi misinya nih seperti apa, apalagi nih harus didorong, mana yang prioritas dan mana yang tidak. Misalnya contoh kemarin katakanlah BPJS yang dibayarin oleh pemerintah, yang dibayarin Pemda pada dalam hal ini, itu masih kurang anggarannya ya. Saya minta ditambah, jangan sampai ketika saldonya habis masyarakat jadi nggak bisa berobat, pas mau berobat pakai KTP lagi, Pak mohon maaf saldonya habis. Wah itu kan konyol kan begitu. Artinya adalah ini salah satu yang penting juga nih. Terus kemudian contoh katakanlah apa tuh namanya beasiswa full sarjana. Nah itu juga kan harus dianggarkan seperti itu, karena tadi untuk kita mempersiapkan bagaimana generasi emas 2045. Ya seperti itu sih, artinya adalah bagaimana kita membuat
selaras dengan visi misi, dan kita juga di sana pasti karena anggaran itu kan pastinya terbatas, mau sekaya apapun juga pasti terbatas kan ya. Betul. Itu bagaimana kita cara skala prioritaskannya, mana yang buat pelayanan dasar masyarakat banget. Contoh misalnya kemarin ada keluhan masukan dari katakanlah di Snaker lah. Ya. Pak tolong, kita memang penganggurannya sudah turun, tetapi kita butuh improvement di sini apa segala macam. Nah, itu kan dengan katakanlah dengan kinerja dia yang sudah maksimal, pengangguran kita turun dari 12,69% menjadi 6,08% kan suatu hal yang luar biasa, penurunan tertinggi kan begitu kan ya. Nah, mungkin bisa kita improve lagi tuh sebagai bentuk apresiasinya. Betul. Gitu sih. Nah, ini ya bentuk dari plotting nanti ke depan di 2025 terkait dengan anggaran. Kemudian juga pemerintah pusat ini di 2025 pun juga akan menggulirkan program makan bergizi gratis. Nah, ini juga luar biasa bagaimana pemerintah Kota Cilegon juga punya peran begitu ya. Seperti apa dorongan agar program ini juga berjalan tentunya. Ini kan memang dari program pusat Presiden kita Pak Prabowo begitu. Betul. Jadi gini Mbak, mungkin saya juga sampai saat ini lagi nyari-nyari info nih sebenarnya. Alokasi dari mana ya? Artinya adalah itu yang menjadi pertanyaan, apakah dari pusat, apakah nanti dibebankan kepada daerah, atau misalnya industri dengan CSR-nya, katakanlah seperti itu. Ini kan ada banyak opsi nih, ada banyak opsi nih. Jadi mungkin saya belum bisa berkomentar banyak nih terkait dengan makan siang gratis. Tetapi pada prinsipnya adalah kami DPRD Kota, khususnya Komisi 2 gitu ya, yang pasti bersentuhan langsung kan ya. Betul. Terus kemudian mungkin kita juga pasti akan yang pertama koordinasi, yang kedua pasti akan mendukung pemerintah dari pusat sih, program-program pemerintah dari pusat gitu sih. Cuma terkait dengan teknis anggarannya mungkin kita belum tahu nih, artinya adalah akan dari mana, karena juknisnya mungkin belum keluar dari atas Mbak. Betul. Takut saya ngomong salah juga. Tapi memang sudah berjalan ya untuk uji coba, dan uji coba sudah berjalan, dan ini memang menjadi salah satu hal yang juga pastinya persiapan untuk anak-anak, bagaimana dengan pemenuhan gizinya ya. Ini sudah difikirkan sekali dan mudah-mudahan bisa berjalan, hanya tinggal mungkin teknisnya seperti apa begitu. Nah, tadi Pak Fauzi juga menyebut bahwa ada Kota Cilegon ini kan kota industri. Banyak sekali perusahaan-perusahaan dari asing maupun juga yang dari dalam negeri ya, dalam hal ini dari lokalnya begitu. Bagaimana peran mereka begitu dengan program CSR-nya, kemudian bagaimana pihak pemerintah juga bisa melihat potensi tadi, karena memang peran CSR ini juga penting dan membutuhkan juga begitu. Ya, saya sepakat Mbak. Artinya adalah sebenarnya CSR ini adalah salah satu hal yang penting, karena memang sudah kewajiban dan sudah diatur gitu kan. Betul. Artinya adalah suatu kepastian. Nah, maka dari itu kemarin sih kita juga ada diskusi terkait dengan CSR ini. Sudah ada aturan dari Kementerian Sosial kalau nggak salah itu terkait dengan penyaluran CSR melalui forum CSR. Dan ini infonya kan akan segera dilantik nih. Nah, mungkin setelah itu harapan saya bisa berjalan secara maksimal sih. Nah, mungkin itu sih. Dan itu bisa berbagai macam bidang ya. Pendidikan bisa masuk dan program beasiswanya. Betul. Penyerapan tenaga kerja, karena memang potensinya besar karena banyaknya industri yang ada di Kota Cilegon. Betul, jadi ini bisa dimanfaatkan begitu ya. Cuma mungkin improvementnya gini Mbak, kalau boleh ngomong, artinya adalah kita masuk ke pendapatan ya. Pendapatan itu kan biasanya yang paling besar itulah ketika kita transaksi ada PPN, ada PPH. Tapi karena Cilegon ini banyak mungkin NPWP masih di pusat, masih di Jakarta, jadi PPH PPN-nya masih di sana. Padahal besok naik nih 12% nih. Betul, nah, ini kan bagaimana usulan dari kita, mungkin dari saya bagaimana caranya untuk PPN PPH juga bisa masuk ke kita. Mungkin contoh disiasati mereka membuat anak perusahaan yang NPWP ada di Kota Cilegon, misalnya seperti Krakatau Steel. Anak-anak mereka kan, anak-anak perusahaan itu kan NPWP ada di Cilegon. Ketika terjadi transaksi pasti Kota Cilegon dapat. Dan itu bagaimana kita memanfaatkan hal itu untuk pendapatan yang meningkat, terus kemudian juga mungkin nanti kita ke depan ketika pendapatannya naik, kita bisa alokasikan ke yang lain buat kesejahteraan masyarakat juga. Balik lagi ya, menjadi salah satu sumber PAD untuk Kota Cilegon. Kemudian nih terakhir, bagaimana bentuk komitmen dari Komisi 2 ya, terutama pada layanan dasar di Kota Cilegon? Ya, jadi gini, kita ada 9 orang, artinya adalah mungkin ada yang baru, ada yang senior juga, ada mantan kepala dinas juga. Jadi kita bareng-bareng berkolaborasi nih Mbak. Artinya adalah kita semua bersaudara dan kita memang sama-sama berkomitmen nih. Kita harus sadar bahwa Komisi 2 itu hal yang mendasar banget. Ini fundamental banget. Artinya adalah kita harus memastikan bahwa semua terkait dengan pelayanan masyarakat, pelayanan dasar masyarakat itu berjalan. Semuanya itu ada di kita. Mungkin orang-orang menyebutnya, itu komisinya komisi air mata ya, emang betul gitu loh. Artinya banyak pengaduan ke kita apa segala macam. Berarti kan itu
menunjukkan bahwa pentingnya pekerjaan kita nih di Komisi 2 nih, pentingnya controlling kita di Komisi 2. Nah, mungkin komitmen dari kami sih adalah ya kita pasti bekerja secara maksimal karena memang betul-betul nih Mbak, artinya adalah ini hal yang mendasar banget buat masyarakat, mungkin penting banget buat masyarakat bagaimana mereka bisa mendapatkan akses pendidikan, bagaimana mereka misalnya katakanlah kemarin ada yang warga istrinya hamil tiba-tiba suruh sesar terus kemudian bingung mau kemana, akhirnya bisa kita bantu menggunakan KTP, terus kemudian bagaimana mereka bisa dapat akses pekerjaan. Nah itu sih yang menjadi komitmen kami, artinya adalah kita pasti kerjanya maksimal di sana. Kerja maksimal, mudah-mudahan ya ini nanti sampai dengan tuntas nanti di 2029 ya, insya Allah. Karena sudah terakhir nih, sudah di penghujung, mungkin ada pesan nih Pak Fauzi untuk masyarakat Kota Cilegon terkait dengan tema kita kesejahteraan, silakan. Ya, buat masyarakat Kota Cilegon, artinya adalah kami dari sini, dari Komisi 2, saya hanya mewakili teman-teman saja. Kita berkomitmen untuk bagaimana cara kita menjalankan 3 fungsi. Yang pertama legislasi, yang kedua bagaimana pengawasan terhadap pemerintah, dan ketiga adalah fungsi anggaran untuk kita maksimalkan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pelayanan-pelayanan terkait dengan kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, dan sebagainya itu bisa berjalan secara maksimal. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman masyarakat ada yang merasa pelayanan belum maksimal seperti itu ya, boleh nih nanti ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bersama kami yang ada di Komisi 2. Mungkin itu sih. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Ketua Komisi 2 Kota Cilegon, DPRD Kota Cilegon, Bapak Fauzi Despiandi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran di setiap aktivitas. Agendanya apa lagi nih setelah ini? Habis ini rapat anggaran. Rapat anggaran, karena memang masuk juga di badan anggaran begitu ya. Yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang berbeda. Update lagi progres di 2025 pastinya. Dan pemirsa, kita sudah di penghujung acara dan tadi sudah ada banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian juga nanti ke depan kita akan ada program-program berikutnya. Kita selalu kawal, kemudian juga selalu melibatkan diri karena masyarakat pun juga punya peran aktif yang juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita akan nanti lanjutkan dengan program-program dan episode dengan tema-tema yang berbeda. Saya Ratu Fitri mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Thank you, Pak. Ya.